kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua golongan dari umatku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika keduanya baik maka akan menjadikan sabab semua manusia baik. Wa idza fasada, namun kedua golongan menikah, ketika kedua golongan ini fasada, rusak, maka akan menyebabkan seluruh manusia juga ikut rusak. Siapakah dua golongan yang menjadi sabab maju dan mundurnya manusia, baik dan jeleknya manusia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah al-ulama, ulama, yang kedua wal umara, adalah umara. Ini dua golongan, Pak. Ulama yang pertama, yang kedua umara, pemimpin. Ketika dua golongan ini sae, bagus, maka masyarakat manusia akan menjadi bagus. Ketika kedua golongan ini rusak, maka manusia pun akan menjadi rusak. Untuk itu, ayo para pemimpin, para pimpinan, baik pimpinan tingkat atas, tingkat tengah, sampai tingkat bawah, kita menjadi sabab baik dan majunya manusia dengan baiknya diri kula panjenengan sedaya. Allahumma siap napa mboten kira-kira? Siap napa mboten? Ngapunten. Niki Kanjeng Nabi juga pernah bersabda, la yaumun min imamin adilin, sungguh satu hari, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak. La yaumun, sungguh satu hari, min imamin adilin, dari pemimpin yang adil, khairun min sab'i, khairun min ibadati sab'ina sanatan, lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ngapunten Pak Camat, Pak Danamil, Pak Kapolsek, Pak Lurah sedoyo, sungguh, ini pakai kalimat sungguh, la yaumun, sungguh satu hari saja dari imam pemimpin yang adil jauh lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Andaikan para pemimpin setiap hari adil, berarti kira-kira hitungan ibadahnya segede itu nopo mboten. Wong satu hari saja dari pemimpin yang adil lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Di dalam kitab namanya kitab Nasihatul Muluk, nasihat untuk raja-raja, nasihat untuk pemimpin-pemimpin. Pak, dulu diceritakan ada pemimpin negara, raja. Kalau di desa saya lurah, kalau di kecamatannya Pak Camat, kalau di kabupatennya Pak Bupati, ini hobinya orang ikan kalau berburu hewan. Setiap seminggu sekali dia berburu hewan. Ketika berburu hewan, suatu hari dia kenalaman di suatu kampung, sehingga dia tidak berani pulang ke kerajaan, pulang ke rumah, akhirnya menginap di rumah masyarakat di tempat itu. Nginap di salah satu rumah. Yang punya rumah tidak kenal bahwa ini adalah rajanya mereka. Dan di kampung ini ternyata kampungnya subur makmur. Setiap ba'da isya masyarakatnya selalu memerah susu. Dan setiap masyarakat di kampung itu, orang yang kalau muliakan berternak sapi, setiap ba'da isya mereka memerah susu sapi. Pada malam itu raja yang menginap di kampungnya melihat kampung ternyata subur makmur, banyak sapi yang luar biasa, terbersit dalam hatinya si raja ini. Nanti kalau aku pulang, maka akan aku suruh prajurit untuk mengambil untuk membayar upeti katanya bayar. Ketika terbersit di hati si raja ini untuk mengambil upeti kepada rakyatnya, tiba-tiba
anak-anak muda yang sedang memerah sapi yang biasa susunya banyak, saat terbesit di hati sang raja akan mengambil upeti, tiba-tiba susu sapi kering, tidak mengeluarkan air susu. Maka pemuda-pemuda yang sedang memeras susu sapi itu menjerit, "Wahai bapak, wahai ibu, malam ini sang raja, sang pemimpin punya niat jahat kepada rakyatnya." Didengar oleh raja, yang sementara masyarakat tidak kenal bahwa dia adalah raja. Ketika si raja mendengar jeritan para pemuda-pemuda itu seperti itu, kemudian si raja menikah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Dia mengurungkan niatnya untuk mengambil upeti kepada desa itu. Maka saat itu pula si pemuda-pemuda yang sedang memeras susu sapi menikah menjerit, "Wahai bapak, wahai ibu, sang raja, sang pemimpin malam ini mengurungkan niat jahatnya." Bagaimana? Karena bagi susu ini ternyata banyak lagi. Kadang-kadang betapa niat seorang pemimpin bisa mempengaruhi ekonomi masyarakat. Maka betul kata Rasulullah SAW, sungguh satu hari dari pemimpin yang adil lebih baik daripada 70 tahun. Maka untuk itu para pemimpin, baik pemimpin kecamatan, pemimpin Kapolsek, Pak Dandim, panjenengan sedaya para lurah-lurah, jadikan panjenengan sebagai penyebab subur dan makmurnya rakyat kalian. Dengan apa? Dengan niat yang baik. Kula khususipun para Nahdlatul Ulama dan para ustadz-ustadz diberikan bimbingan oleh guru kami agar setiap akan tidur supaya disempatkan 5 menit atau 10 menit untuk memberikan doa kepada seluruh pemimpin, dari pemimpin yang paling atas sampai pemimpin yang paling bawah. Doakan singkatnya, Allahumma ya Allah, jadikan pemimpin negara dalam semua tingkatannya bertambah mulia dan bertambah keagungannya, agar bisa melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, baik zahir maupun batin. Kula diajarkan oleh guru, Pak, sebelum tidur 5 menit atau 10 menit untuk memberikan doa kepada seluruh pimpinan negara, baik yang di atas, dari pimpinan yang paling atas sampai pimpinan negara yang paling bawah, agar bertambah kemuliaan dan bertambah keagungannya, supaya bisa melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Kami para ulama dibimbing untuk memberikan doa terbaik kepada seluruh pemimpin. Maka para pemimpin, Pak Camat, Pak Dandim, Pak Kapolres, para lurah-lurah sekecamatan Bojong, seluruh kepala UPTD sekecamatan Bojong, Pak Kepala KUA, teman saya Mas Haji Abdul Hamid, coba sempatkan panjenengan para pemimpin 5 menit sebelum tidur, doakan rakyat panjenengan. Boten lah perlu lama-lama, 1 menit, 2 menit, lama-lamanya 5 menit sebelum tidur, doakan seluruh rakyat panjenengan. Menawi ulama mendoakan pemimpin negara, menawi jenengan sebagai pemimpin mendoakan seluruh rakyat. 5 menit, 1 menit, 2 menit sebelum tidur, panjenengan memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, pada hari ini seluruh rakyatku kau berikan kesehatan dan keafiatan. Seluruh rakyatku ya Allah, ini pemakan
jadikan rakyat yang makmur, subur lahir dan batin. Ngapunten niku ta, ngapunten nggih. Kira-kira Pak Lurah, para pemimpin kira-kira pernah ndonga kados ngaten napa mboten kira-kira? Dereng niku. Dereng niku. Tiap dalu Pak Camat ngapunten, ini kita ngapunten Pak Camat ya. Kira-kira pernahkah panjenengan menyisakan waktu, menyempatkan waktu, jangan lama-lama 1 menit, 2 menit, lama-lamanya 5 menit untuk mendoakan rakyat panjenengan. Sungguh andaikan panjenengan setiap kali mau tidur mendoakan seluruh rakyat panjenengan, bisa jadi panjenengan menjadi imam yang adil. Lah kalau panjenengan menjadi imam yang adil, tidak usah banyak sholat, tidak usah banyak puasa, tidak usah banyak ibadah ini itu, cukup dengan keadilan panjenengan. Rasulullah mengatakan khairun min ibadati sab'ina sanatan, lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Yang sudah biasa mendoakan rakyatnya, mudah-mudahan lanjutkan. Yang belum, mudah-mudahan nanti malam boten lupa, tidak lupa nanti malam dimulai. Siapa Camat? Siapa Lurah? Menawi kami diajarkan para ulama oleh guru-guru kami 5 menit atau 2 menit sebelum tidur mendoakan pemimpin-pemimpin kami dari semua tingkatan paling atas sampai tingkatan yang paling bawah, semoga bertambah kemuliaan dan keagungannya. Amin. Untuk apa? Untuk bisa melindungi dan membimbing seluruh masyarakat dalam keadaan aman, adil, makmur, baik zahir maupun batin. Lah untuk panjenengan sebagai pemimpin, donganya sangat sepakatan, donganya untuk rakyat panjenengan. Allahumma ya Allah, malam ini aku mohon kepada seluruh rakyat kula desa Cikura menika ya Allah, upama aku seluruh rakyat kula desa Danasari ya Allah, seluruhnya sehat walafiat, makmur, subur, tidak membuat ayem, tentrem, bahagia. Andaikan panjenengan para pemimpin menyempatkan diri 5 menit, 2 menit sebelum tidur, kula yakin panjenengan akan dicatat oleh Allah menjadi pemimpin yang adil. Allahumma siap Pak Lurah, siap Pak Lurah, Pak Camat ngapunten siap. Mangke budhe mutaken nggih ketika gelengan bareng Pak pun dongan apa dereng. Mangke Pak Camat ini mutaken pun dongan apa dereng. Siap nggih? Siap nggih? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa amin. Saya berharap dengan adanya acara halal bihalal ini, kita punya seluruh pemimpin di Kecamatan Bojong ini, baik Pak Camat, Pak Dandarim, Pak Kapolsek, dan Pak Lurah, seluruhnya adalah pemimpin-pemimpin yang adil, yang oleh Rasulullah SAW 1 hari saja lebih baik daripada ibadah 70
tahun. Allahumma amin. Yang kedua, sudah kita mengenal diri sendiri, kedudukan kita masing-masing, kita adalah pemimpin yang baik, maka berharap menjadi pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah acara halal bihalal. Acara halal bihalal dimanapun berada, di kota besar, di desa terpencil, di kecamatan, di desa-desa, pasti yang didengungkan dalam acara halal bihalal adalah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita tidak hanya sekedar mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, tapi kita harus mengenal dan memahami tentang lahir dan batin. Al-Imam Ghazali dalam karangannya Al-Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa semua manusia punya badan lahir dan punya badan batin. Oleh beliau dicontohkan bahwa seluruh manusia punya badan lahir dan badan batin. Oleh beliau Imam Ghazali dicontohkan seperti orang mimpi. Sekedar untuk contoh ya Pak ya, ada pengantin baru, kemudian dia bulan madu menginap di hotel bintang 7 Bu Lestari. Iya, pengantin baru lagi senang-senangnya, dia bulan madu nginep teng hotel bintang 7. Pak Camat nonton game. Ketika malam hari dia bersenang-senang dengan istrinya, setelah selesai bersenang-senang si suami tertidur lelap. Ketika tertidur lelap, si suami bermimpi. Mimpinya agak buruk. Dalam mimpinya si suami ini ditangkap oleh tentara Belanda. Tangannya diborgol, kemudian dia dilarak-larak. Kalau kata orang Diwung, dipentungi, dijotosi, ditendangi, ya payah. Niki darah moncrot kemana-mana, tulung-tulungan, kemudian dibawa ke penjara. Sesampainya di penjara, tentara Belanda masih belum puas dengan penyiksaannya. Di dalam penjara, si suami ini juga disalib, tubuhnya berlumuran darah. Gini apa? Dia disalib di dalam penjara, pantem tangan-tangan, paku kalian paku besar. Jebret, kesakitan apa mboten, keluar darah apa mboten, menjerit apa mboten, dia menjerit keluar darah, tangan kirinya ditanteng, dipaku malih, jebret, keluar darah, kesakitan, menjerit. Si tentara Belanda pun masih belum puas dengan siksaan seperti ini. Si tentara Belanda ini menyuruh 2 orang algojo. Yang pertama disuruh untuk godok minyak goreng, yang satunya disuruh untuk ngobong linggis. Setelah minyak goreng mendidih, diangkatnya oleh algojo, disiramkan kepada suami itu. Kepanasan apa mboten? Menjerit. Non, setelah kepanasan dan menjerit, napa niki? Linggis sudah panas, diangkat oleh algojo, kemudian ditubleskan ke kepala suami ini. Plus, terus tublesakan sampai ke bawah. Karuan si suami ini menjerit kesakitan. Setelah suami dalam keadaan bermimpi seperti itu, istrinya sudah bangun melihat suaminya masih tertidur. Karena tadi malam sudah bersenang-senang, mungkin oleh istrinya tertidur karena lelah, katanya banyak. Nggak tahu istrinya bahwa suaminya sedang bermimpi buruk seperti itu. Oleh istrinya disangkanya sang suami sedang nopo namine bahagia, senang yang luar biasa. Sebab tadi malam sudah dilayani oleh istrinya dengan pelayanan yang luar biasa. Maka si istri datanglah
ke tubuhnya suami sambil ngelus-ngelus kepalanya suami. Si istri berkata, wahai suamiku, betapa bahagianya kamu, betapa senangnya kamu. Kata istrinya, suaminya sedang bahagia, sedang senang. Kira-kira jari jenengan omongannya istri salah apa benar? Salah apa benar? Padahal si suami sedang bermimpi buruk, maksudnya apa ya? Tetapi kata istrinya, si suami bahagia dan senang. Omongan si istri bener apa salah? Bener apa salah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, tubuh yang sedang tidur di atas kasur di hotel, tubuhnya siapa? Tubuhnya siapa? Tubuhnya si suami. Tubuh yang sedang disiksa oleh tentara Belanda, tubuhnya siapa? Tubuhnya siapa? Tubuhnya suami. Berarti si suami punya tubuh berapa? Berarti si suami punya tubuh berapa? Ada tubuh yang sedang tidur pulas di atas kasur mewah. Ada tubuh yang sedang disiksa oleh tentara Belanda. Berarti si suami punya tubuh berapa? Dua. Ada tubuh yang sedang tidur di atas kasur mewah. Di samping tubuh itu ternyata ada tubuh lain yang sedang disiksa oleh tentara Belanda. Kata Imam Ghazali, tubuh yang sedang tertidur pulas di atas kasur adalah badan lain. Ulangi, tubuh suami yang sedang tertidur pulas di atas kasur mewah itu namanya badan lain. Sementara badan yang sedang disiksa oleh tentara Belanda adalah badan batin. Ada badan lahir, ada badan batin. Yang bisa dilihat oleh istri, badan lahir batin apa lahirnya toh? Yang dilihat oleh istrinya, badan lahir batin nopola badan lahirnya toh? Hanya badan lahirnya toh. Badan lahirnya si bapak, si suami dalam keadaan senang apa sengsara? Lagi seneng turun neng hotel mewah, di atas kasur mewah, gini pemadan mendapatkan pelayanan yang istimewa dari istrinya, gini pemadan. Badan lahirnya suami kelihatan senang bahagia, tetapi badan batinnya suami bahagia senang nopo sengsara? Sengsara nopo seneng? Bahagia nopo sengsara? Badan nopo ne? Badan batinnya. Ternyata kadang-kadang badan lahir kelihatan senang, kelihatan bahagia, belum tentu badan batinnya ikut senang dan bahagia. Contoh seperti ini ya Pak ya. Ada suami istri pengantin anyar bulan madu di hotel bintang 7, dilayani oleh istrinya dengan baik, dengan puas. Kemudian mimpi buruk, ternyata badan lahirnya suami kelihatan senang bahagia, tetapi badan batinnya sengsara. Kira-kira yang punya badan dua, lahir dan batin, khusus si suami ini apa kita semua juga sama? Sama loh, khusus suami tok tadi. Sama kita semua, kata Imam Ghazali, sama punya dua badan, badan lahir dan badan batin. Yang ingin bahagia lahir batin, nopo lahir tok, nopo batin tok. Yang ingin bahagia adalah lahir batin. Gini pemadan. Maka setelah kula panjenengan sedaya
merayakan kemenangan dengan selesainya bulan suci Ramadan, dengan selesainya puasa selama 1 bulan, selesainya taraweh, diakhiri dengan takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditutup dengan sholat Idul Fitri. Kula yakin gini pemadan, kula panjenengan sedaya badan lahir batinnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan batinnya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya badan lahirnya mendapatkan ampunan bersih dari kotoran dosa, maka kemudian dilanjut dengan acara halal bihalal. Maka acara halal bihalal adalah upaya agar kula panjenengan sedaya baik lahir maupun batinnya menjadi suci, menjadi bersih, mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan ampunan dari sesama manusia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim ala Ahmad. Ashabi man qad wal ali wal ashabi man. Allahumma, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi amal yang bermanfaat. Yang tadinya sebelum tidur 2 menit atau 5 menit tidak pernah mendoakan rakyatnya, mudah-mudahan mulai nanti malam 2 menit sampai 5 menit sempatkan untuk mendoakan rakyat panjenengan. Allahumma. Dan kulo yakin menawi panjenengan peduli dengan rakyat panjenengan, kulo yakin panjenengan akan menjadi pemimpin yang adil. Dan janji Rasulullah, pemimpin yang adil lebih baik daripada ibadah ini 70 tahun. 70 tahun itu seumur hidupnya Pak ya. Orang hidup itu rata-rata usianya 70 tahun, 80 tahun betul nih. Panjenengan lebih baik daripada ibadah seumur hidup. Allahumma. Yang terakhir, melalui acara halal bihalal, mudah-mudahan badan lahir, badan batin kula panjenengan sedaya betul-betul menjadi badan yang suci dan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhufrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, kami mohon barokahnya halal bihalal dan barokahnya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sekaligus barokahnya bulan Ramadan ya Allah. Jadikan kami semua ya Allah pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah, pemimpin-pemimpin yang bahagia dunia dan akhiratnya ya Allah. Allahumma ya Allah, barokahnya halal bihalal dan barokahnya bulan Ramadan ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, ampuni pula dosa seluruh rakyat kami ya Allah. Ampuni pula dosa tetangga-tetangga kami, ampuni pula dosanya orang-orang yang berbuat baik kepada kami, dan ampuni pula dosanya orang-orang yang berbuat jahat kepada kami ya Allah. Meskipun mereka berbuat jahat kepada kami, namun kami ridho, namun kami ikhlas. Oleh karenanya ampuni semua dosa-dosanya ya Allah. Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami, angkat semua penyakit-penyakit dari badan kami, luaskan rezeki kami, mudahkan semua urusan kami, mudahkan semua urusan kami, kabulkan semua hajat-hajat kami, dan jadikan anak-anak kami Allah anak-anak yang solihah, ya solih, solihah, yang bahagia dan sukses, selamat dunia dan akhiratnya ya Allah. Allahumma ya Allah, barokahnya halal bihalal pada hari ini ya Allah. Ketika
ketika nanti kau ambil ruh kami ya Allah, anugerahi kami husnul khatimah, anugerahi kami ya Allah husnul khatimah. Namun kami mohon kepadamu ya Allah, sebelum kau ambil ruh kami, anak-anak kami ya Allah, dimanapun mereka berada, meskipun di tempat yang jauh, gerakkan hatinya ya Allah, agar anak-anak kami segera pulang ya Allah. Sesampainya di rumah, anak-anak kami melihat tubuh kami sedang sakaratul maut, maka kemudian anak-anak kami segera mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, ada yang membaca Yasin, ada yang membaca Quran, ada yang membaca tahlil, dan salah satu anak kami mendekati tubuh kami yang sedang sakaratul maut, kemudian tangan kanannya diletakkan di atas tangan kanan kami, kemudian anak kami merangkul tubuh kami dan membisiki ke telinga kami, Bapak, Mama, la ilaha illallah. Setelah kami mendengar ucapan itu ya Allah, anugerahi kami kemampuan untuk bisa membacanya ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sudah membaca kalimat itu ya Allah, ambil ruh kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.